Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali sore hari ini kembali hadir saya Made Sukadan Karang dalam dialog Halo Kamtibmas. Dan sore hari ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu bagaimana situasi Kamtibmas daerah hukum Polres Gianyar. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada AKP Iwayan Antariksawan SHMH. Beliau adalah Kasat Binmas Polres Gianyar. Om Swastiastu, Pak Wayan. Sehat selalu nggih? Sehat, Pak. Baik, dan seperti biasa pula kita juga sudah menghadirkan kriminolog Universitas Udayana, ada Profesor Dr. Gede Made Swadana SHMH. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Sehat selalu, Prof. Sehat selalu. Walaupun cuaca cukup panas sekali, hati kita tidak boleh panas ya, Prof ya. Itu yang harus kita jaga tentunya. Kalau kita berbicara tentang kejahatan juga mungkin pengaruhnya juga dengan cuaca sih, Prof. Ada nggak sih, Prof? Bisa. Ada pengaruh karena kotaknya panas, ini kemana udah nggak mencari solusi. Iya, berarti kejahatan hanya bisa ditekan, tidak bisa dihilangkan, walaupun cuaca cukup panas ini, Pak Prof. Paling tidak meminimalis. Meminimalisir itu yang harus dilakukan. Nah, kalau berbicara tentang situasi Kamtibmas daerah hukum Polres Gianyar, Pak Antariksawan, bagaimana situasi Kamtibmas secara umum di daerah hukum Polres Gianyar ini sendiri saat ini? Sampai saat ini, jadi situasi Polres Gianyar, jadi masih tetap kondusif, jadi masih tetap laporan aman. Ya, setengkara kondisi ini mudah-mudahan bisa sampai ke depan, karena ini baru di awal tahun ya. Ya. Baru di awal tahun. Jadi harapan kita di Polres Gianyar, atas perintah Pak Kapolres, beserta dengan semua jajaran, jadi selalu berupaya meminimalisir ya kejadian-kejadian dari pelanggaran, tindak pidana, maupun kecelakaan lalu lintas yang terjadi di akhir 2024. Jadi kita senantiasa mengevaluasi, karena ada evaluasi bulanan, tahunan. Jadi atas dasar evaluasi itu kita selalu mengambil langkah-langkah untuk kegiatan tahun-tahun berikutnya. Iya, kita baru melewati sebulan tahun 2025, tentunya ada evaluasi hasil kinerja dan capaian Polres Gianyar selama 2024 ini sendiri, Pak Antariksawan. Ya, kalau saya bandingkan memang perbandingan 2023 dengan 2024 memang ada kenaikan dia ya. Jadi ada juga yang fluktuatif, kemudian ada yang sama, ada yang naik, termasuk ada yang turun juga ya. Tapi secara rata-rata dengan kemajuan dan meningkatnya pariwisata di Gianyar, termasuk banyak pendatang yang hadir di Kabupaten Gianyar, memang ada peningkatan dari kriminalitas terjadi, termasuk kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran. Jadi dapat saya sampaikan bahwa kalau kita bandingkan misal tahun 2023 itu kejadian terjadi itu sebanyak 1.380. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan tahun 2024 itu ada kenaikan, jadi menjadi 1.485. Jadi kalau dipresentasekan kira-kira sebanyak 7,6% ada kenaikan dibandingkan tahun 2023. Tapi meskipun demikian, kita masih tetap berupaya karena yang penting kita sudah berupaya secara maksimal. Masalah hasil kan nggak bisa kita pastikan ya. Tapi kita sudah berupaya maksimal, jadi memberikan fungsi-fungsi preventif maupun represif. Dari fungsi-fungsi yang ada maupun termasuk polsek, dukung polsek jajaran yang ada di Polres Gianyar. Baik, Bapak mengatakan ini cukup mendapat perhatian juga ketika diadakan evaluasi secara hasil kinerja dan capaian Polres Gianyar ini sendiri. Nah, tentunya ada upaya-upaya juga untuk meredam atau meminimalisir agar gangguan Kamtibmas itu sendiri bisa diminimalisir tentunya di wilayah hukum Polres Gianyar ini sendiri, Pak. Iya. Jadi untuk meminimalisir atau mengurangi semua kejadian tersebut, kita telah melakukan beberapa upaya. Ya, pertama misalnya kita melaksanakan calling system ya. Jadi calling system dilaksanakan oleh Kasatker dalam hal ini Bapak Kapolres Gianyar bersama dengan para PJU, kemudian di jajaran polsek, para kapolsek senantiasa melaksanakan calling system, termasuk teman-teman kami tingkat level terbawah yang merupakan ujung tombak kepolisian di desa. Jadi para Babin Kamtibmas juga melaksanakan disebut dengan DDS. Jadi DDS itu door to door system. Jadi mereka dari rumah ke rumah senantiasa melaksanakan edukasi, kemudian bersifat preemptif sifatnya. Jadi itu yang dilakukan oleh upaya-upaya yang telah kami lakukan. Kemudian hal-hal lain juga kami lakukan, misalnya kita juga setelah melakukan kegiatan-kegiatan patroli skala besar, bergabung dengan instansi lain. Jadi patroli skala besar itu bergabung dengan ada instansi Satpol PP, kemudian
Dinas Perhubungan, dengan Kodim juga melaksanakan patroli skala besar. Kemudian juga di internal kita, di Polres juga melaksanakan kegiatan disebut dengan Blue Light Patrol ya. Jadi Blue Light Patrol dilaksanakan pada saat kegiatan malam hari, baik di Polres maupun di jajaran Polsek. Jadi mereka secara serempak mengambil di waktu-waktu jam rawan. Jadi mulai jam 11 malam sampai jam 3 atau sampai jam 4 kita melaksanakan kegiatan patroli tersebut secara simultan atau berkesinambungan. Antisipasi yang bersifat sama preemptif maupun preventif yang dilakukan. Kemudian kegiatan lain dia juga berbagai macam dari masing-masing fungsi itu juga melakukan kegiatan. Ya misalnya di teman-teman di narkoba mereka juga membentuk jaringan disebut dengan Janargi ya. Jadi jaringan anti narkoba Gianyar ya. Kemudian teman-teman di Reskrim juga melaksanakan giat misalnya kering-kering yang mereka tempatkan di kering atas maupun kering bawah rekan-rekan busernya. Kemudian di jajaran Bimas di kami juga melaksanakan kegiatan disebut dengan Polres Gianyar Go Green. Jadi kemarin itu terbentuk pada saat setelah terjadinya COVID. Jadi pada saat COVID itu dalam rangka setelah selesainya COVID itu dalam rangka pemulihan pariwisata kita juga melakukan kegiatan disebut dengan Polres Gianyar Go Green. Jadi bekerjasama dengan komunitas-komunitas lingkungan, jadi membersihkan sampah plastik misalnya, kemudian tanaman pohon misalnya. Jadi ini mendukung apabila pariwisata telah pulih kembali. Dan itu ternyata bisa berlanjut sampai sekarang kegiatan tersebut. Kegiatan itu bisa berlanjut. Termasuk kegiatan lain yang banyak kami lakukan untuk penanggulangan dalam hal preventif maupun preventif tersebut. Ya, Pak Antariksa, tadi ada hal yang perlu digarisbawahi. Ada kecenderungan gangguan Kamtibmas ini 7,6% ini ada kenaikannya sendiri. Berarti ada kasus-kasus yang cukup menjadi perhatian juga di Polres Gianyar ini sendiri. Case-case atau kasus-kasus yang paling menonjol. Iya. Kasus paling menonjol itu ada 2 kasus kemarin ya, tahun 2024 itu. Pertama adalah kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Bakbakan. Itu korban adalah warga Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat Daya NTT, yang menjadi korban pembunuhan gara-gara salah paham lah. Jadi pelaku yang karena melihat di media sosial, awalnya kan sebetulnya niat korbannya niatnya baik dia karena senang dengan budaya adat Bali, dia merekam kegiatan warga yang melasti di Desa Babakan, kemudian dia upload di WA grupnya. Di WA grup ternyata oleh temannya yang kemudian dirubah, diedit lah, kemudian tulisan orang Bali yang babi. Nah ternyata ini dimonitor oleh warga masyarakat Babakan. Ini yang menimbulkan kemudian mereka menjadi tersinggung. Karena kebetulan saat itu korban memang merupakan buruh trotoar, dia sedang membangun got-got sepanjang jalan Babakan itu, pas dicari orangnya ketemu dan langsung melakukan penganiayaan sampai menyebabkan korban saat itu meninggal. Itu kasus yang cukup menonjol tahun 2024 kemarin. Sampai terjadi akhirnya kan semua tersangka sudah diproses. Sebanyak 10 tersangka, 1 orang Sumba. Ternyata 1 orang Sumba itu temannya si korban sendiri. Yang 9-nya warga lokal dari Desa Babakan. Itu yang cukup menonjol. Tahun 2024 itu paling menonjol saya kira. Baik. Pak Wayan Antariksa dan Prof, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini dan di sesi berikutnya, kami juga akan membuka line untuk Anda berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas di daerah hukum atau wilayah hukum Polres Gianyar. Masih kita bahas, masih bersama Kasat Binmas Polres Gianyar, AKP Wayan Antariksawan, dan juga ada akademisi dari Universitas Udayana, ada Profesor Dr. Gede Madeswadana tentunya. Baik, Pak Wayan, kalau kita kembalikan lagi, ini ada kasus-kasus yang cukup mendapat perhatian juga di awal tahun 2025 ini sendiri, yang bukan hanya bisa dikatakan ini cukup menarik perhatian masyarakat tentang pembunuhan lagi ini yang terjadi di wilayah hukum Polres Gianyar. Seperti apa penyelesaiannya? Kasus seperti yang belakang terjadi, jadi dia masuk kasus kategori penganiayaan menyebabkan meninggal, kemudian masuk kategori pembunuhan mungkin ya, karena korban sudah meninggal dunia ya.
ini kalau diklarifikasikan masuk dia kasus konvensional ya. Iya. Konvensional kan ya kasus seperti ini kan sudah ada, sudah sering lah kasus seperti ini, dia masuk kategori kasus konvensional ya. Jadi untuk 3 pelaku sudah diamankan dan Baik. sedang ditahan ya. Hari ini masih dalam tahap proses penahanan terhadap ketiga pelaku di Rumah Tahanan Negara Polres Gianyar ya. Atas perbuatan dilakukan. Jadi proses sudah masuk ke dalam proses penyidikan. Jadi awal tangan belah batu, kemudian karena ini pelaku cukup menjadi perhatian, sehingga kasus sekarang dilimpahkan ke Polres menangani untuk kasus pembunuhan ini. Baik, Pak Antariksa, kasus-kasus yang cukup menonjol ini sendiri, kemudian untuk mengantisipasinya sudah dilakukan upaya-upaya. Nah, bagaimana dengan case atau kasus-kasus yang lainnya, yang seperti kecelakaan lalu lintas, kemudian narkoba, ini mendapat perhatian juga dari Polres Gianyar ini sendiri? Iya benar. Jadi hampir semua kasus-kasus kita evaluasi. Iya. Hampir semua kasus-kasus evaluasi karena dari data yang kami miliki seperti laka lantas itu memang senantiasa tinggi dia laka lantas itu. Bahkan kalau saya perbandingkan data tahun Desember 2023 dan Januari 2025 ini memang mengalami penurunan dia. Jadi dia mengalami penurunan sekitar, kalau di Desember itu sekitar 94 kasus laka lantas, tapi kalau bulan Januari sekitar 85 kasus laka lantas ya. Itu terjadi, memang ada penurunan dia. Tapi rata-rata per bulan itu ya mendekati 100 biasanya per bulan. Hampir 90 sampai 100 ya per bulan rata-rata. Kalau kita lihat di tahun 2024 kemarin per bulan itu. Tapi kalau udah ini, nah itu juga tetap diantisipasi karena di jajaran lalu lintas itu juga sudah ada namanya Kanit Kamsel ya. Jadi itulah yang senantiasa memberikan edukasi kepada sekolah-sekolah, kepada masyarakat. Termasuk kami di jajaran Bimas itu juga punya tim-tim khusus yang memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Ya. Karena kalau lihat data yang terjadi itu, rata-rata mereka yang paling banyak menjadi korban adalah yang berumur 17 sampai 27. Itu tertinggi. Jadi usia-usia produktif sekali. Usia sangat produktif sekali ya. 17 sampai 27 ya. Malah yang sedikit itu di atas 70 tahun, dan di bawah 17 tahun. Itu yang terkecil. Itu yang terkecil terjadi. Tapi yang di atas 17 sampai 27 itu yang tertinggi kategori yang melakukan terjadi laka lantas. Dan rata-rata per bulan itu bisa ada yang 4 sampai 5 meninggal dunia. Baik. Jadi sudah ada peran khusus di sana. Jadi edukasi dari Kanit Kamsel Satlantas, termasuk dari Satbimas, termasuk dari jajaran lantas yang ada di masing-masing polsek, dan jajaran Satbimas yang ada di masing-masing polsek jajaran. Karena semua polsek ada 7 polsek, di sana juga ada masing-masing Kanit Bimas yang senantiasa memberikan edukasi, bergabung bersama Babin tentunya di setiap desa-desa ya. Karena sasaran kami sekolah itu sekolah dari SD, SMP termasuk SMA menjadi sasaran kami untuk diberikan edukasi. Baik. Itu. Ya, termasuk juga tentang kasus narkoba yang seperti Bapak sampaikan ini, bahkan ada Janargi seperti itu ya Pak ya. Jaringan anti narkoba Gianyar. Seperti itu. Seperti apa ini? Untuk teman-teman kami dari narkoba juga melaksanakan edukasi ya. Jadi meskipun secara fungsi kan penegakan hukum sebenarnya domainnya penegakan hukum di narkoba, reskrim kan domainnya selalu penegakan hukum. Tapi mereka juga secara aktif dipimpin Pak Kasarnya, mereka juga secara aktif jadi mendatangi tempat-tempat yang kira-kira bisa memberikan edukasi termasuk sosialisasi kepada masyarakat. Baik diminta maupun tidak. Karena kalau lihat laporan-laporan yang ada itu kadang-kadang ada masyarakat yang minta diberikan pemahaman tentang narkoba, kalaupun tidak ini dari Sat Narkoba sendiri cukup proaktif mereka, proaktif hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Ke sekolah maupun ke komunitas-komunitas pemuda di Banjar, di desa-desa. Saya lihat kegiatan narkoba sudah cukup tinggi kegiatannya ya. Meskipun secara data memang narkoba kan setelah konvensional itu kan dia nomor 2 ya. Jadi setelah kejadian konvensional, tidak pidana konvensional itu nomor 2 adalah narkoba. Maka dari 10 pelaku misalnya bisa 4-6 itu adalah pelaku narkoba. Baik. Ya, baik. Prof, dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kasat Binmas Polres Gianyar Niki sendiri, ini memberikan gambaran bagaimana situasi secara umum Kamtibmas Daerah Hukum Polres Gianyar Niki sendiri. Prof, melihatnya seperti apa, Prof? Ya, untuk Polres Gianyar
itu dari segi kualitas maupun kuantitas. Saya belum melihat kualitasnya, tapi kuantitasnya sudah terjadi peningkatan hampir 7,6% dari tahun 2023, 24, 24, dan 2025 kan belum dihitung. Kenaikan ini mestinya tetap aja diantisipasi. Kalau bisa untuk menjadikan zero itu tidak mungkin, tapi yang jelas bahwa upaya untuk preventif dan preemptif sudah dilakukan oleh Polres Gianyar. Nah, walaupun misalnya hanya baru 7,6%, kalau lihat data kecil kelihatannya, tapi bukan berarti bahwa kita meremehkan adanya nilai yang kecil tadi. Tapi apapun juga kejahatan-kejahatan itu ya kualitasnya yang boleh dikatakan mendapat atensi sekali. Misalnya ada pembunuhan 2 kali terjadi di situ, ya, pembunuhan masalah kecil, masalah menyebarkan informasi yang keliru. Terus yang kedua, yang terakhir ini, yang kedua itu yang tadi disampaikan oleh Pak Kasat juga ada satu. Dan yang ketiga sebenarnya masih perlu mendapat atensi adalah Gianyar pernah digerebek oleh BNN, itu menjadi sarang pabrik narkotika. Ya, walaupun BNN yang masuk, tapi kan di wilayah Gianyar itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang sering dalam media juga sering diungkap adanya kampung Rusia itu. Nah, ini yang juga yang kemarin menjadi rame juga di media sosial. Ya, walaupun kita juga mencermati bahwa itu terjadi penyalahgunaan pemakaian lahan, gitu ya, lahan yang produktif gitu. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, walaupun namanya demikian, harus juga kita dengan orang asing kan antara baik dan tidak. Baiknya apa? Baiknya kalau mereka sudah tinggal di sini baik bertahun-tahun, berarti mereka ingin mewujudkan bahwa dia mencintai Bali sekali gitu. Bahkan kalau nggak salah turis siapa yang datang pertama kali, saya ingin mati di Bali. Itu kan bagus sekali. Tapi kalau peristiwa-peristiwa itu dia membentuk komunitas yang ingin satu negara berada di situ, yang sering disebut dengan kampung Bali. Nah, kalau kita mendengar juga tidak hanya di Gianyar ya, tapi juga di tempat lain, di Canggu juga ada kampung Rusia, ada kampung Cina, kampung Arab dan sebagainya, yang semuanya itu sebenarnya apakah ini ingin menguasai lahan tanah, karena sewa tanah itu juga mereka sudah prediksi. Tapi harus tetap monitor. Jadi ketika ada orang asing yang masuk ke wilayah kita, termasuk juga Polres Gianyar, ya ini kerjasamanya tidak cukup dengan kepolisian saja, tapi kerjasamanya juga dengan imigrasi. Ya, apa sih yang dilakukan di sini? Apakah mereka sudah memenuhi persyaratan tentang misalnya dengan visa, paspornya jenis apa atau visanya jenis apa? Saya memudahkan monitor. Jadi bisa dikatakan ini pengawasan kita yang kecolongan, seperti itu? Saya sebut saja demikian. Saya berani katakan bahwa ini pengawasannya yang kurang pas gitu ya. Artinya mereka sudah terjadi membuat pabrik, itu yang tidak pernah kita lakukan. Bahkan sudah ketangkep baru ngeh gitu. Ternyata tempat yang disewa itu sering digunakan untuk itu. Banyak sekali seperti yang terjadi di Bandung, di Majalengka dan sebagainya, di Jawa itu juga sama. Bahkan mereka rumah mewah yang digunakan. Makanya ada istilah mohon juga di dalam tanda petik diwaspadai atau dicurigai ketika misalnya ada truk yang menurunkan kardus, ada truk yang menurunkan entah barang dalam bentuk karung. Nah, orangnya sepi di situ, tapi barang-barangnya banyak. Maka mereka orang pindah dan sebagainya. Ini juga kepada masyarakat kita juga ketika dia mencoba untuk menawarkan tempat mereka gunakan untuk usaha, ini juga akan diperhatikan apa sih tujuan usahanya, apa yang diusahakan dan sebagainya, apa yang dibisniskan maksudnya. Ini yang menjadi perhatian kita supaya sekali lagi kita kalau sudah mendengar nama yang seperti yang di Canggu, pabrik narkoba sampai sedemikian rupanya itu dibuat di sini, walaupun alasannya mau mengedarkan di tempat lain, tapi kan di sini. Jadi bisa dikatakan ketika kita berbicara tentang pengawasan ini sendiri bukan hanya menjadi atau keamanan ini bukan menjadi tugas kepolisian saja, tetapi juga masyarakat juga berperan juga harus terlibat. Ya, karena polisi itu kan diberikan diberikan kewenangan dengan senjata, gitu ya, senjata
untuk mengawasi ini. Baik. Tapi orang sipil kan hanya bisa melaporkan, pengawasannya kan hanya bisa meneruskan laporan itu. Nah, oleh karenanya, selain pada tingkat masyarakat, yaitu juga kalau orang asing pengawasannya ada juga pada imigrasi, makanya kita selalu tekankan, tolong Kemenkum, walaupun gantinya nomenklaturnya lagi ada HAM tapi tersendiri, Kemenkum, Kementerian Hukum, itu juga di bawah ada Dirjen Impas, Imigrasi dan Pas. Ini yang juga bergerak untuk mengawasi tentang orang asing yang di Bali. Nah, ketika misalnya orang asing melakukan kejahatan, itu wewenang polisi sudah. Baik. Gitu. Saringannya tetap di imigrasi. Imigrasi ketika dia baru masuk, kemana paspornya, kemana tujuan untuk apa gitu. Nah, ini yang perlu sama-sama kita mewaspadai. Jangan kira tamu itu juga tujuannya baik. Tidak semua tamu yang berkunjung memiliki pikiran yang baik. Ya, bahkan beberapa waktu lalu pun beberapa hari, mungkin hitungan jam ini sendiri kita mendapatkan kasus lagi. Ini ada orang asing yang overstay 3 tahun, seperti itu. Nah, ya seperti itu. Siapa yang disalahkan? Baik. Apakah masyarakat ataukah imigrasi? Ya misalnya imigrasi kan punya catatan. Saya katakan, saya kebetulan ya teman-teman di imigrasi ya tolonglah perhatikan kalau sampai overstay sekian tahun, karena disanksi dalam undang-undang keimigrasian, sanksinya apa? Lebih dari sekian tahun deportasi, nggak ada apa-apa. Baik. Tak ada denda apa-apa. kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, kita masih membahas bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Gianyar. Masih bersama Kasat Binmas Polres Gianyar, AKP Iwayan Antariksawan, dan juga kami sudah menghadirkan seorang kriminolog dari Universitas Udayana, ada Profesor Dr. Gede Madeswardana tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami sudah membuka line di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Pak Wayan Antariksawan, ada hal yang menarik sekali, ada upaya-upaya yang juga dilakukan untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat atau Kamtibmas wilayah hukum Polres Gianyar sendiri dengan patroli skala besar dengan kolaborasi. Nah, ini berarti ada dalam pelaksanaan tugas ada kerjasama dengan pihak-pihak lain di Gianyar seperti itu, benar. Pak Wayan. Nah, ini kita juga menjadi sorotan, ini tengah menjadi sorotan restoratif justice, tengah menjadi sorotan sebagai alternatif penyelesaian perkara hukum lebih cepat dan murah. Ini seperti apa yang dilakukan di wilayah hukum Polres Gianyar sendiri, Pak Wayan? Tentang restoratif justice memang sudah diatur dalam Perkaba ya, Peraturan Kabar Reskrim. Jadi ada kecenderungan sekarang bahwa kasus-kasus itu kalau memang tidak betul-betul kasus menyebabkan pembunuhan misalnya, menyebabkan orang meninggal itu, dia diupayakan restoratif justice. Kemudian yang kedua adalah bukan narapidana. Baik. Jadi kalau bukan narapidana diusahakan restoratif justice. Kemudian bukan kasus narkoba. Jadi ada pengecualiannya itu. Kemudian kasus judi. Jadi kasus-kasus yang istilahnya masuk kategori kekayaan negara itu nggak bisa di restoratif justice ya. Jadi tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan RJ seperti itu ya. Ada kasus tertentu ya. Apalagi yang kasus-kasus melibatkan anak misalnya. Baik. Karena kan gimana pun juga anak itu merupakan aset bangsa yang wajib kita benahi ke depan sebagai generasi muda kita ke depan. Jadi kalau ditelusuri sebetulnya seorang pelaku anak awalnya adalah korban. Gitu. Baik. Jadi teori bullying mengatakan bahwa setiap pelaku anak itu awal dia adalah korban. Gitu. Kemudian karena dia mungkin menjadi korban awalnya, akhirnya lama-lama dia menjadi seorang pelaku. Baik. Nah, untuk memulihkan hal tersebut, makanya diluarkanlah aturan tentang restoratif justice. Jadi tetap memberikan kesempatan bagi pelaku-pelaku untuk bisa membenahi dirinya sehingga ke depan akan menjadi lebih baik. Jadi bisa dikatakan ini peran Babin Kamtibmas ini sebagai garda terdepan di setiap satu daerah atau desa, seperti itu, Pak Wayan? Peran edukasi merupakan peran yang sangat vital dalam memerankan pembinaan kepada masyarakat. Bahkan saya kemarin pada saat mengikuti kegiatan di Polda, kira-kira sekitar 2 bulan lalu, saya mendapat pencerahan dari senior-senior kami di yang nangani teroris di Mabes itu Jadi pada saat itu kalau penanggulangan teroris itu ada 2 di sana. Jadi deradikalisasi
sama D, ada 2 di sana. Jadi sebelum mereka diproses maupun setelah mereka diproses. Jadi rata-rata pelaku teroris itu setelah mereka diproses, sudah jadi putusan. Nah, ketika mereka menjalani proses hukuman, ketika dilakukan pendekatan-pendekatan, ternyata mereka banyak yang sadar setelah diberikan pemahaman-pemahaman. Artinya bahwa hampir 70%, kalau di perusahaan Russell kan hampir 70% mereka tersadarkan bahwa mereka merasa bersalah atas perbuatan terorisme yang mereka lakukan. Artinya kesimpulannya adalah bahwa peran edukasi itu memegang peran yang sangat penting. Jadi peran preemptif di sana bahasanya, karena preemptif kan bahasanya menghilangkan niat. Jadi preemptif menghilangkan niat, kemudian preventif meniadakan kesempatan. Baik. Kalau represif kan baru penegakan hukumnya. Jadi ternyata peran preemptif ini memegang peran yang sangat penting untuk mengurangi atau meminimalisir segala bentuk pelanggaran kejahatan. Itu sangat tinggi sekali perannya. Cuman kan begini, memang diperlukan tantangan semacam kemampuan kita pada saat kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena kita tahu bahwa pendidikan masyarakat sekarang sudah cukup tinggi ya. Jadi kemampuan yang memberikan edukasi tentunya harus lebih ya. Karena kan tidak tutup kemungkinan bahwa pada saat memberikan edukasi, ya jadi mereka juga akan bisa menyanggah, menanyakan sesuatu. Sehingga diharapkan bahwa petugas-petugas yang memberikan edukasi setidaknya sudah memahami lebih daripada yang diberikan edukasi, termasuk perilaku sehari-hari ya. Karena kan begini, sekarang kan beberapa penelitian menyatakan bahwa sekarang orang lebih condong kepada keteladanan. Bahwa kepada anak-anak misalnya kita sangat sulit ngasih tahu mereka apabila kita hanya menceramahi mereka. Tapi ketika orang tua yang sebagai sosok bisa meneladani perilakunya, maka anak-anak lebih condong atau bisa meneladani perilaku-perilaku orang tuanya tanpa banyak ngasih tahu gitu misalnya. Baik. Termasuk mungkin petugas-petugas pun seperti itu. Jadi ketika mereka bisa meneladani menjadi keteladanan bagi masyarakat. Jadi memberikan contoh. Ya, memberikan contoh. Sedikit aja mungkin kasih tahu. Jadi mereka sudah paham bahwa ini memang sosok teladan yang sedikit aja kita bicara mungkin mereka bisa mengikuti apa yang disarankan karena kita sudah memberikan keteladanan ketika kita bertemu dengan masyarakat. Jadi yang pikir bahwa peran ketika memberikan edukasi, sosialisasi, sambang dan lain sebagainya yang menggunakan istilah-istilah di Bimas itu peran keteladanan merupakan peran yang paling penting gitu. Baik. Karena kan beda kalau kita sudah melaksanakan itu, kemudian kita menyatakan. Bahasa tubuhnya kan beda kita. Daripada kita hanya memberikan teori saja. Baik. Tapi tidak menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, baik. Prof, ternyata untuk hal-hal yang ada hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ini kalau kita berbicara tentang kasus-kasus ini, kita tidak memungkiri agar tidak selalu berakhir di kepolisian seperti itu. Berarti ada kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan RJ seperti itu, restoratif justice seperti itu. Ini dampaknya seperti apa nantinya di masyarakat, Prof melihatnya? Ya, sebenarnya kan RJ itu dikeluarkan supaya para pihak menyadari bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu salah gitu ya. Perbuatannya salah, tapi tadi udah disinggung. Jadi perbuatan salah itu apa saja yang bisa di RJ gitu ya. Nah, katakanlah misalnya kalau dia hanya mencuri karena dia lapar gitu. Kalau dia mencuri dimasukkan bisa 5 tahun, 6 tahun dia kena penjara. Hanya sedang mencuri pisang gitu misalnya untuk makan karena dia kelaparan. Nah, ini yang harus diselesaikan. Itu contoh-contoh kecil saja. Ini kan banyak sebenarnya contoh-contoh kasus yang di RJ. Persyaratannya ya RJ itu kan bukan narkotika, ya, bukan residif gitu ya. Nah, dan memang untuk anak memang itu yang tepatnya dilakukan. Jadi anak itu di RJ, di restoratif justice, tujuannya supaya satu edukasi, yang kedua supaya si anak itu menyadari bahwa dia salah dan nanti tidak akan berbuat lagi. Nah, sehingga yang di RJ itu kan semuanya yang hadir, tidak hanya anak dengan anak, tidak, juga melibatkan orang tua, melibatkan juga pengasuh dalam arti wali ya. Dan juga dinas sosial barangkali kalau bisa sangat diperlukan itu, jadi dikumpulkan semua itu berbicara mengenai ini. Ya sudah selesaikan, sama-sama saling minta maaf karena arah daripada KUHP yang mendatang juga ada delictant pardon istilahnya, ada pemaafan. Nah, kalau misalnya semua masalah ini semua dilarikan ke penjara, semakin penuh penjaranya nanti, negara beban juga. Ya, artinya kenapa saya katakan beban juga? Karena negara juga harus membiayai mereka. Ya, dari mana mereka datang ke situ? Masa orang tuanya suruh ngasih makan?
Kecuali kalau dia berkunjung, kalau mereka tidak berkunjung, Yeah. kan negara yang membebani itu, negara yang menyiapkan semua sarana dan sebagainya. Artinya ya tetap saja beban pada negara. Kalau kita bandingkan di negeri Belanda, kan sudah tidak ada penjara lagi. Bahkan negara lain yang pinjam penjara untuk orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi tujuannya itu, kalau misalnya bisa selesaikan secara baik, musyawarah mufakat, dalam artian kita lihat perkaranya. Yeah. Itu dari sisi. Yang kedua, memang ada kesan seolah-olah kalau dengan RJ itu, wah ini pasti polisi bermain, tetap penyidik gitu, pasti bermain, pasti dia akan kena gini, masuk gini dan sebagainya. Nah, saya kira itu anggapan yang bagi saya Perlu diluruskan hal yang begitu. Sebab walaupun misalnya ya tidak semua polisi atau polisi sekarang penyebutan dengan oknum itu baik, tapi ada juga yang nakal gitu ya, ada juga. Tapi kan dari sekian yang baik itu masih ada yang lebih baik daripada itu. Nah, oleh karenanya dengan RJ itu baik sekali. Ya kita juga kadang-kadang ya selesaikanlah masalah dengan istilah RJ, restoratif justice itu sebenarnya kalau kita di Bali kan menyelesaikan secara selulung sebayang take dengan paras paros. Itu kan sudah selesai semuanya. Kalau orang tuanya panggil ini duduk, ayo di klien manggilnya begini, ada begini. Itu juga RJ, cuma karena RJ itu dikenal dengan bahasa asing. Yeah. Dan lebih populer gitu. Akhirnya semua orang menggunakan restoratif justice atau keadilan restoratif. Padahal kita di Bali itu sudah menerapkan. Sudah ada itu, dan kita tidak menyadari bahwa istilah itu misalnya coba kita bayangkan, misalnya ada orang tuanya, ada anaknya melapor gini ribut-ribut dengan tetangga, ribut jago. Kan panggil semuanya, ayolah duduk di sini. Kenapa sih masalahnya? Ini begini. Orang tua jangan emosi, jangan orang tua akhirnya anak bermasalah, orang tua bermusuhan. Nah ini kan bisa diselesaikan dengan baik. Itulah juga namanya separas-paras, yang berseban take, dengan apa lagi segile segulo. Itu kan konsep adat yang resipir ke dalam restoratif justice itu. Hanya karena terkenal di situ, istilahnya menjadi itu. Jadi bisa dikatakan Pak Wayan, dengan keberadaan Babin Kamtibmas dan juga ada polisi Banjar, ini juga membantu rasa keadilan bagi masyarakat. Seperti itu? Iya, saya kira demikian. Jadi beberapa survei yang telah kami pernah lihat itu bahwa keberhasilan Babin Kamtibmas di internal kepolisian dalam melaksanakan tugas hampir 97% mereka. Jadi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Babin Kamtibmas sangat tinggi sekali. Bahkan kalau di internal kepolisian paling tinggi itu kepercayaan. Malah kalau kami turun ke desa-desa itu ketika ketemu dengan juru benesanya, ketemu dengan perbekalnya, mereka senantiasa mengatakan, Pak, Babin kami jangan dipindah gitu. Jadi ini kan mengesankan bahwa mereka sampaikan dengan benar. Jadi mereka tidak ada yang mengarahkan untuk menyampaikan. Itu memang secara spontanitas mereka katakan, juru benese, kepala desa katakan, Pak Kapolres misalnya, tolong nanti Babinnya jangan dipindah. Seperti itu. Baik. Jadi persentasenya sangat besar itu. Baik. Karena begini, kami kan rutin setiap Jumat melaksanakan kegiatan Jumat Curhat namanya. Dan ini merupakan program nasional, program dari Mabes. Tapi kami di Gianyar mengemas dengan sebutan Orti Krame Polres Gianyar ya. Tapi sama, kalau Polres Kelungkung mungkin Jumat Wasadu gitu ya. Tapi kalau kami di Gianyar itu Orti Krame Polres Gianyar. Jadi senantiasa pada saat diberikan pertemuan Bapak Kapolres dengan masyarakat, di sana kepala desa beserta dengan stafnya, penjuru bersama dipimpin Benese termasuk masyarakatnya di sana, rata-rata mereka mengusulkan seperti itu, jangan dipindah Babinnya. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan mereka terhadap Babin luar biasa. Jadi matching dengan survei yang dilaksanakan, survei hampir 97% kepercayaan masyarakat terhadap Babin, nyatanya kami juga dengar langsung ya. Makanya kami sangat apresiasi, saya selaku Kasat Bimas yang memang langsung membawahi Babin itu. Jadi di bawah kami ada namanya Kanit Babin Kamtibmas, setelah itu baru Babin Kamtibmas yang di polsek-polsek. Sangat apresiasi dengan kerja mereka. Mereka juga cukup dewasa. Karena apa? Persyarat menjadi Babin itu kan minimal pangkat Bribtu. Baik. Jadi rata-rata kalau Babin di Gianyar malah tidak ada pangkat Bribtu. Yang ada Bribka malah yang ada. Paling rendah Bribka kami. Jadi apakah Babin itu mereka yang berasal dari desa setempat atau memang ada beberapa? Itu polisi Banjar diusahakan Babin diusahakan dari warga setempat. Nah kemudian belakangan kan setelah dibentuk lagi Babinjar ini, Babinjar ini untuk mendukung kinerja Babin kan. Karena Babin kan tidak bisa menjangkau semua dalam seluruh desa itu, jadi keterbatasan Babin sehingga
anggota-anggota polisi yang berasal dari Banjar setempat itu mereka ditempatkan sebagai Babinjar ya. Jadi Bayangkara pembina Banjar. Yeah. Jadi khusus di skupnya skup Banjar. Kalau Babin skup desa, tapi kalau Babinjar itu skupnya skup Banjar dia. Lebih mengerucut dia. Nah harapannya kerja sama seperti Babin, dia bisa DDS, door to door system, jadi bisa komunikasi dengan kliennya, tukar informasi kalau ada informasi apapun, karena mereka kan orang lokal di sana. Yeah. Jadi kalau orang lokal pasti sudah Kenal lah. pasti kenal dengan siapa perjurunya, siapa warga, siapa tetangga, pasti kenal. Mereka lah yang paling tahu lebih awal ketika adanya suatu peristiwa di sana. Baik, baik. Nah, ini yang menarik sekali, ada program nasional Jumat Curhat, tetapi di Polres Gianyar dikenal dengan Orti Kramo Polres Gianyar. Apa saja sih masyarakat yang dicurhatin ketika Orti Kramo Polres Gianyar dilangsungkan setiap hari Jumat ya Pak? Setiap hari Jumat. Nanti kita akan bahas sesaat lagi. Masih membahas tentang situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Gianyar. Masih bersama Kasat Binmas Polres Gianyar, Bapak AKP Iwayan Antariksawan, dan juga kita menghadirkan seorang kriminolog Universitas Udayana, Profesor Dr. Gede Made Suardana. Silakan, Anda yang ingin bergabung masih ada kesempatan untuk Anda berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Pak Antariksawan, kalau tadi ada program nasional Jumat Curhat, tetapi di Polres Gianyar ini dikenal dengan Orti Kramo Polres Gianyar. Nah, dari 7 kecamatan ini berarti mobiling ya Pak ya? Mobile. Jumat Curhat atau Orti Kramo Polres Gianyar. Paling banyak ini yang dicurhatin tentang masalah apa sih Pak? Memang beragam, keluhan mereka beragam. Tapi yang paling sering itu misalnya begini, mereka kadang sering gini, mau melakukan patroli malam. Baik. Jadi patroli malam. Jadi mereka sangat berharap kehadiran polisi pada saat malam hari melaksanakan patroli ke wilayahnya. Baik. Apalagi kalau wilayahnya itu misalnya pernah terjadi kejadian misalnya ada pencurian motor, ada pencurian ternak gitu. Sehingga mereka sangat berharap bahwa tolong Pak Andi patrolinya diarahkan ke sini. Nah, Baik. itu. Kemudian, Bukankah sudah ada blue light patrol seperti itu? sudah ada, cuman kan jangkauannya itu kan tidak bisa kami sentuh sampai ke pelosok-pelosok ini. Karena kami pasti juga memilih sasaran yang kira-kira, karena begini, kalau blue light patrol, kemudian patroli skala besar, kita kan mencari sasaran-sasaran yang kadang-kadang anak muda nongkrong-nongkrong malam-malam ini. Jadi kan sering di bypass Ide Bagus Mantra itu sering sekali terjadi anak muda yang nongkrong pinggir-pinggir jalan. Jadi ketika mereka berkumpul, Mereka nongkrong mau ngapain Pak? Ngopi-ngopi atau gimana? kalau saya pas tanya langsung ketika ketemu mereka bilang baru pulang kerja. Mereka masih ngumpul main HP aja mereka. Oke. Kemudian bawa motor rombongan sana. Karena begini, ketika mereka berkumpul, kan tidak tertutup kemungkinan nanti mereka juga akan Ada indikasinya? ada transaksi trek-trekan, kemudian balap liar. Kan. Baik. Nah ini kan meresahkan masyarakat, termasuk pengguna jalan sepanjang bypass Ide Bagus Mantra. Nah kami juga antisipasi karena begini, mereka kan juga membaca situasi kegiatan patroli polisi. Bisa jadi mereka dari luar Gianyar misalnya, kan lihat Gianyar tuh aman kalau trek-trek di sana, jalurnya bagus kali jalur kan, langsung dari Padanggala itu nyepit ke Gianyar tuh enak sekali, sehingga mereka patroli tidak ada. Jadi kan memancing mereka untuk melakukan trek-trekan. Jadi antisipasi kami pasti kami sentuh di sana. Karena dampaknya kalau terjadi kecelakaan di bypass itu sangat fatal sekali. Karena kecepatan sangat tinggi, kemudian jalan begitu lenggangnya malam hari. Baik. Jadi untuk mengurangi kecelakaan segala macam ya pasti kita lakukan patroli, kita pasti kita sentuh di sana. Ya, sehingga kadang-kadang tempat-tempat wilayah-wilayah kecil kadang-kadang tidak tersentuh, sehingga kami harapkan pada saat diannya Bapak Kapolres, termasuk pada Jumat Curhat, pasti Bapak Kapolres mengarahkan, tolong Pak Kapolsek nanti atensi juga wilayah ini ya. Karena daerahnya agak terpelosok, tolong nanti dipatroli giat ini. Polsek juga sama, jadi mereka juga di samping Polres melaksanakan patroli skala besar, Polsek sebetulnya juga melaksanakan. Tapi kan masyarakat mengharapkan patroli rutin ini juga. Baik. Jadi patroli rutin, itu yang kalau saya lihat harapan tertinggi masyarakat adalah patroli rutin pada malam hari. Karena peran polisi pada saat patroli ini kan preemptifnya di sana sebetulnya. Jadi meniadakan niat pelaku pada saat melakukan kejahatan. Meskipun polisi tidak tahu bahwa ini mau melakukan kejahatan, kami kan tidak pernah tahu. Tapi setidaknya ketika ada sosok polisi yang lewat, termasuk kendaraannya, mereka kan berpikir, wah kami diintai, padahal kami kan belum tahu siapa mereka. Tapi setidaknya kami juga mempelajari karakteristik mereka, ini gerombol-gerombol yang harus dibubar. Sehingga saran kami pada saat menemui anak mudanya,
tolong jangan begadang terlalu malam. Silakan, apalagi besok pagi mau kerja lagi, silakan pulang. Kan bisa istirahat, besok pagi bisa kerja, sehingga lebih fresh fisik. Kami sarankan begitu, sehingga mereka langsung bubar. Nah, biasa begitu ketika melihat anak muda berkumpul, kami sarankan silakan kembali ya. Kami sampaikan secara humanis kepada anak muda, karena gimana pun juga anak muda ini harus disampaikan secara humanis mereka. Tak bisa langsung seperti dibentak, dimarah-marah, tidak bisa. Harus secara humanis mereka. Jadi ketika ada masukan atau curhatan dari masyarakat, khususnya masyarakat Gianyar tentang saat Ortikrame Polres Gianyar ini sendiri memohon ada patroli rutin pada malam hari ini sendiri, itu akan ada action dari pihak kepolisian. Iya, pasti dah. Jadi setelah itu pasti kita sambangi tempat-tempat itu dengan melaksanakan patroli di malam hari itu pasti kita sambangi. Karena kan itu permohonan mereka. Sebetulnya tanpa permohonan mereka pun sebetulnya kan kepolisian wajib hadir. Cuman itu ada kendalanya. Kan tidak semua daerah bisa terjangkau. Tersentuh dalam waktu. Meskipun memang kalau kita sadar di Gianyar kan tidak semua jalan, hampir semua jalan sudah bagus. Jadi sebagian besar ini curhatan masyarakat Gianyar adalah patroli rutin atau patroli malam ini sendiri. Selain itu juga ada misalnya daerah terpencil, misalnya mereka kalau ngurus SIM ke Gianyar, mereka mengharapkan nanti tolong pelayanan SIM keliling itu bisa diarahkan ke kami gitu. Seperti itu misalnya. Pasti Pak Kapolres mengarahkan. Coba nanti dijadwalkan di hari Minggu, karena kami punya program unggulan disebut dengan Redite Nemu Bahagia. Redite Nemu Bahagia, Redite adalah minggu, Redite minggu, Nemu itu bertemu, Bahagia itu artinya Bayangkara Gianyar. Jadi polisi Bayangkara Redite Nemu Bahagia adalah kegiatan memberikan pelayanan, pertama pelayanan SIM keliling, kedua pelayanan SKCK, ketiga pelayanan sidik jari. Biasanya kegiatan ini dilaksanakan di tempat-tempat keramaian, misalnya di Gor Keboiwe misalnya. Saya udah olahraga pagi, pasti tim ini hadir di sana, memberikan pelayanan yang 3 dia bilang tadi itu. Kadang-kadang di lapangan Gianyar, di depan setir itu kadang-kadang. Nah, kemudian juga kalau ada masyarakat mengharapkan kehadiran mereka, mereka juga berusaha hadir di meskipun mereka agak terpelosok. Nah, tapi kendala selama ini memang kan masalah sinyal. Karena tidak menggunakan sinyal wifi yang tersedia di sini, bukan seperti IndiHome, bukan itu. Mereka di lalu lintas menggunakan sinyal khusus yang berhubungan dengan Korlantas mereka. Agak beda mereka. Jadi biar tidak mubazir, Pak Kapolres menyarankan bahwa ketika ada masyarakat yang menginginkan pelayanan SIM misalnya, karena yang bisa diberikannya SIM perpanjangan. Kalau baru nggak bisa perpanjangan. Jadi pasti diarahkan Bapak Kapolres, silakan nanti kumpulkan minimal 10 masyarakat yang akan mendaftar SIM perpanjangan. Setelah ada 10, koordinasikan dengan saya, misalnya di Bimas, sebagai Kasat Bimas, koordinasikan dengan lalu lintas. Kalau ada, nanti mobil SIM keliling bisa diarahkan ke sana. Tapi melihat situasi sinyal juga. Mungkin kan ada di saya itu. Kan kendala sinyal biasanya. Kalau tidak pasti hadir ke sana memberikan pelayanan. Ada actionnya langsung seperti itu. Ada tindak lanjutnya ketika masyarakat mencurhatkan apa yang keinginan mereka ini sendiri. Prof melihatnya, apa yang sudah dilakukan dari Polres Gianyar ini sendiri tentunya untuk memberikan pelayanan, intinya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ya, untuk pelayanan saya kira memang tugas kepolisian ya. Pelayanan, ketertiban, keamanan dan sebagainya. Dan salah satu tadi sudah disampaikan ada Jumat curhat, ya, apalagi hari Minggu. Redite Nemu Bahagia. Di hari Minggu itu khusus dari Minggu. Ya, khusus hari Minggu. Tapi bagi yang tadi saya sebut bahagia, pandangan saya bahagia. Bayangkara Gianyar. Bayangkara Gianyar. Hari Minggu nemu bahagia, berarti apapun yang dikerjakan ternyata itu bahagia. Itu adalah Bayangkara Gianyar. Ya bagus lah singkatan. Bali itu memang klasik dengan singkatan-singkatan itu. Tapi yang jelas bahwa implementasi yang telah dilakukan untuk pelayanan masyarakat itu sudah bagus secara keseluruhan. Dengan model-model, kalau dulu sering kita juga di tempat ini, di Bali TV, dan juga ada di tempat-tempat lain kan dengan cara Jumat curhat dengan topeng yang bisa menari. Dengan kearifan lokal dengan kearifan lokal masing-masing. Nah ini juga caranya begitu. Nah karena mungkin situasinya sekarang berbeda, masyarakatnya juga mengharapkan yang lebih, misalnya pelayanan patroli pada malam hari. Tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakat bisa tidur nyenyak. Tidak begadang nungguin maling, kan lebih baik polisinya suruh tugasnya dia. Gitu. Artinya ya boleh dikatakan bahwa itu bagus juga itu. Jadi sama-sama menjaga, sama-sama melakukan tindakan preventif. Polisinya juga memang tujuannya dia patroli, malah diminta oleh masyarakatnya akan senang. Oh ternyata curhat kami berhasil, curhat kami disetujui atau apa.
dan juga dari pihak ada take and give dua-duanya, jadi nyambung. Jadi program yang disambung sedemikian rupa itu yang pada akhirnya ini akan membawa juga nuansa yang berbeda. Apa yang berbeda itu adalah bahwa masyarakat akan semakin percaya kepada kepolisian. Tidak saja itu, juga keamanan secara keseluruhan juga dia akan semakin mantap. Oh, saya udah dijaga sama polisi. Jadi kalau ada apa-apa saya bisa melapor polisi, ya, baik tentang ada kejahatan ataupun tentang barang yang hilang atau apapun juga namanya. Karena tadi kebetulan Pak Antraksiawan sebagai Kasat Bimas, ya Bimas itu memang berat tugasnya. Babin Kamtibmas itu beratnya apa? Jarum jatuh pun dia harus mendengar. Jadi jam berapa jarum jatuh dia harus bangun dia untuk ada apa ini, ada apa? Apalagi misalnya mendapat teleponnya diketahui, ya segera ke sini Pak, ada gini, datang ke sini. Tadi udah contohnya misalnya Pak, kok rame sekali musiknya, saya nggak bisa tidur ini, datangi. Kita pelan-pelan persuasif lah menyampaikan, yang pada akhirnya juga disadari bahwa oh kalau musik dari jam 1 malam sampai jam 3:30 pagi kan sudah mengganggu orang tidur nyenyak gitu. Nah bagus juga aja. Respon masyarakat juga sudah ditanggapi dan upaya untuk melaksanakan tugas pelayanan juga sudah jadi match jadinya itu. Baik. Pak Antariksawan selaku Kasat Binmas Polres Gianyar tentunya ada harapan kepada masyarakat Gianyar ini untuk menjaga ketertiban, keamanan di wilayah hukum Polres Gianyar sendiri, Pak. Dapat kami sampaikan bahwa kami memang tidak selalu baik ya, tapi kami berusaha selalu lebih baik ya. Nah, kemudian di internal kepolisian sebetulnya juga sudah ada peraturan Kapolri yang menyatakan sebagai perpolisian masyarakat ya. Jadi harapannya dalam aturan tersebut sebelum ditonjolkan tentang bagaimana Polri bisa membangun kesadaran masyarakat untuk mereka menjadi jadi bahwa keamanan itu tidak hanya tugas semata-mata tugas Polri ya. Jadi mereka juga punya kesadaran bahwa mereka harus menjaga dirinya sendiri gitu. Nah, seperti contoh-contoh kasus yang saya sampaikan di awal tentang salah paham ketika melihat media sosial. Nah itu kan kejadian yang sifatnya spontanitas sangat sulit kita antisipasi ya. Sehingga harapan kami ke depan kepada masyarakat Gianyar dimanapun berada bahwa marilah kita tumbuhkan kesadaran dalam menjaga diri sendiri ya. Ini karena kami juga di bulan lalu sudah menerapkan aturan perpolisian masyarakat. Diharapkan membangun kesadaran masyarakat lalu bisa menjaga dirinya sendiri ya, di luar tugas pokok kami sebagai institusi kepolisian. Ya. Baik. Menjaga keamanan, kenyamanan bukan hanya tugas dari kepolisian saja, tetapi masyarakat harus menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Seperti itu. Pak Wayan Antariksawan, Prof, terima kasih sudah sharing. Saya Madi Iskandar Karang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi. Om.